semuanya, pada video ini kita akan membahas topik penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu efektivitas pra-peradilan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum, khususnya di tengah penerapan KUHP baru. Seperti yang kita ketahui, KUHP adalah dasar hukum yang mengatur proses penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyidikan. Namun, kewenangan ini tidak jarang menimbulkan potensi tindakan sewenang-wenang seperti penahanan tanpa bukti yang cukup atau proses penyidikan yang tidak transparan. Oleh karena itu, pra-peradilan hadir sebagai mekanisme kontrol untuk menguji legalitas tindakan aparat dan melindungi hak warga negara. Menurut media Indonesia, penerapan KUHP baru memunculkan banyak potensi pelanggaran HAM, sehingga penguatan pra-peradilan menjadi semakin penting agar penegakan hukum tetap adil dan akuntabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inti masalah dari KUHP itu sendiri. Jadi, masalah besar dari KUHP baru yang disahkan di tahun 2025 itu adalah polisi memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, atau penyadapan. Tapi pengawasannya itu belum cukup kuat. Nah, hal ini dapat jadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mekanisme pra-peradilan di KUHP baru hanya melihat aspek formal, misalnya apakah dokumen prosedur sudah benar atau belum, tapi tidak memeriksa pelanggaran material seperti intimidasi, kekerasan, atau penyiksaan. KUHP baru juga menyebut segala sesuatu yang diperoleh secara legal sebagai alat bukti. Ini terlalu luas dan bisa disalahgunakan, misalnya untuk membenarkan bukti dari penyadapan ilegal. Nah, siapa saja pihak yang terlibat? Pertama, polisi, karena mereka yang melakukan banyak tindakan paksa. Yang kedua adalah hakim pra-peradilan. Seharusnya menjadi pengawas, tapi perannya jadi terbatas kalau hanya cek prosedur. Yang ketiga adalah tersangka, yaitu bisa jadi korban pelanggaran HAM lewat penyiksaan atau intimidasi. Yang keempat adalah Komnas HAM sendiri. Nah, sebagai pengawas independen hak asasi manusia yang mengkritik KUHP baru ini. Sebagai contoh nyata, Komnas HAM mencatat 176 aduan dugaan penyiksaan oleh polisi dari periode 2020 hingga 2024 dilansir dari Kompas Nasional. Jadi meskipun pra-peradilan ada sebagai mekanisme kontrol, banyak orang mempertanyakan apakah mekanisme ini cukup kuat untuk benar-benar melindungi warga dari kekerasan atau penyalahgunaan oleh aparat. Malam kali ini saya akan menyampaikan argumen pro di mana pra-peradilan efektif atau bisa diperkuat. Argumen pertama adalah argumen efektivitas formal. Premis yang ada adalah pra-peradilan akan tetap ada dalam KUHP baru sebagai instrumen legal untuk menguji legalitas upaya paksa. Contohnya kayak penangkapan, penahanan, dan lain-lainnya. Kemudian kesimpulan yang saya ambil karena proses pra-peradilan masih diatur, setidaknya ada mekanisme formal untuk menahan penyalahgunaan kekuasaan aparat. Kemudian argumen yang saya akan sampaikan yang kedua adalah argumen reformasi HAM. Premis yang saya sampaikan di mana revisi KUHP ini disertai dengan semangat perlindungan HAM dan pemerintah menyatakan bahwa hak-hak individu di hadapan hukum akan diperkuat. Sumber ini saya ambil dari salah satu suara.com gitu ya. Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah dengan semangat HAM, pra-peradilan bisa menjadi bagian dari upaya mengawasi aparat dan mencegah penyalahgunaan asalkan mekanismenya diperkuat secara substansial di masa depan. Terima kasih. Meskipun memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum, mekanisme pra-peradilan masih menyisakan sejumlah kelemahan, yaitu yang pertama, ruang lingkup pengujiannya cenderung terbatas. Pada aspek formal, contohnya, apakah surat penangkapan atau penahanan telah dibuat sesuai prosedur? Lalu pada aspek material, contohnya, kecukupan dan kualitas alat bukti seringkali tidak diperiksa secara mendalam. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Karena tindakan yang tidak benar secara substansi tetap dapat terlihat sesuai aturan secara administratif. Yang kedua, masih ada kasus di mana aparat melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hak individu, seperti intimidasi, pemeriksaan tanpa pendampingan hukum, penahanan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Namun,
tindakan tersebut tidak selalu dapat dipulihkan melalui pra-peradilan. Apabila dokumen formal yang diajukan aparat telah memenuhi syarat. Perkembangan terbaru, misalnya diskusi publik mengenai pembaruan KUHP, menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia apabila aparat memberikan ruang tindakan yang luas tanpa mekanisme pengawasan material yang memadai. Keseluruhan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pra-peradilan masih menghadapi kelemahan struktural yang perlu kita benahi untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak warga negara secara optimal. Dari apa yang sudah didiskusikan, kita bisa melihat bahwa pra-peradilan punya peranan penting sebagai mekanisme pengawasan agar tindakan aparat tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Secara konsep, ini sudah sangat baik dan bisa melindungi hak warga. Tapi di lapangan, efektivitasnya masih terbatas. Banyak putusan pra-peradilan hanya fokus pada uji formal, bukan material, sehingga potensi pelanggaran HAM sering tidak benar-benar diperiksa. Ini membuat hasil pra-peradilan tidak selalu memberikan perlindungan yang maksimal. Karena itu, ada beberapa langkah yang bisa diperkuat. Pertama, perluasan kewenangan hakim untuk menilai aspek material. Kedua, peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap aparat. Dan ketiga, pelatihan berkala terkait standar HAM dalam proses penegakan hukum. Dengan perbaikan ini, pra-peradilan bisa menjadi mekanisme yang jauh lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pra-peradilan sering disebut sebagai rem pengaman untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Jika kita melihat berbagai putusan pra-peradilan, ada pola yang menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu mengoreksi tindakan kesewenang-wenangan. Yang pertama, dalam banyak kasus, hakim membatalkan penetapan tersangka karena kurangnya bukti permulaan yang cukup. Pola ini menunjukkan bahwa pra-peradilan efektif sebagai alat kontrol terhadap proses penegakan hukum. Yang kedua, data diri pemberitaan media Indonesia tentang banyaknya potensi pelanggaran HAM di era KUHP baru juga memperlihatkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada pra-peradilan sebagai ruang perlindungan ketika terjadi penangkapan atau penahanan yang tidak prosedural. Artinya, pengalaman empiris memperkuat banyak lembaga ini untuk menjaga akuntabilitas aparat. Memang ada argumen yang menyatakan bahwa pra-peradilan tidak efektif karena kewenangan terbatas dan putusannya tidak menyentuh substansi perkara. Namun, kontra-argumen yang perlu ditekankan adalah bahwa tujuan pra-peradilan bukan memutus benar atau salahnya seseorang, tetapi memastikan proses penegakan hukum tidak melanggar HAM. Justru dengan ruang lingkup yang spesifik, pra-peradilan dapat bekerja cepat, fokus, dan memberi koreksi dini sebelum pelanggaran menjadi lebih besar. Dan pada akhirnya, pra-peradilan tetap menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat negara hukum. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana pola berpikir deduktif dapat digunakan untuk melihat efektivitas pra-peradilan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum. Oke, pertama, melalui modus ponens kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika pra-peradilan memang bertujuan untuk mengawasi tindakan aparat, maka memperkuat mekanisme ini otomatis akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kedua, dalam modus tollens, logika menjadi terbalik. Jika tindakan aparat tidak diuji secara menyeluruh, baik formal maupun material, maka perlindungan HAM tidak akan tercapai. Ini menunjukkan bahwa kewenangan pra-peradilan yang terbatas bisa berdampak langsung pada munculnya potensi pelanggaran hak. Yang ketiga, dengan pola hipotesis, kita dapat mengatakan bahwa jika pra-peradilan diperluas kewenangannya, maka akan ada pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan aparat. Sebaliknya, jika kewenangan tetap sempit, penyalahgunaan kekuasaan berisiko tetap terjadi. Yang keempat, pola disjunktif menempatkan kita pada pilihan yang tegas.
Apakah kita ingin memperkuat pra-peradilan atau membiarkan celah penyalahgunaan tetap ada? Tidak ada pilihan tengah-tengah dalam konteks ini. Oke, yang terakhir, melalui pola dilema, kita melihat bahwa keduanya mempunyai konsekuensi. Jika pra-peradilan dipertahankan apa adanya, maka kelemahan akan tetap membuka ruang penyimpangan. Tetapi, jika mekanisme ini dihapus atau diabaikan, maka kontrol terhadap aparat justru akan semakin melemah. Dari dua situasi tersebut, memperkuat pra-peradilan adalah pilihan yang paling logis. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pra-peradilan merupakan instrumen penting dalam menjaga agar kewenangan aparat tetap berada dalam koridor hukum dengan memperbaiki regulasi dan memperluas fungsi pengawasannya. Pra-peradilan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.